Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Saya katakan, maaf, ini tidak sama dengan kriminal biasa, sehingga memang harus bersabar. Karena ada psikohierarkial, ada juga psikopolitisnya. Oke. Banyak yang bilang ini kasus biasa, tapi kata Pak Mahfud tadi ini menjadi tidak biasa karena ada risiko hierarkiah dan risiko politisnya. Menarik untuk kita tindak lanjuti, tapi saya ingin tagih dulu pertanyaan saya ke Pak Taufan tadi. Apakah Komnas HAM sudah memeriksa, sudah mendapatkan telepon genggam dari tokoh sentral Brigadir Yosua, Ibu Putri, Irjen Sambo? Harusnya kami dapatkan minggu lalu, kemudian minggu lalu dikatakan belum selesai, maka kami bilang oke, kalau gitu minggu depan sesi kedua, minggu ini kan. Tapi sampai hari ini belum diberikan. Alasannya? Ya tidak tahu, belum selesai katanya. Karena itu apanya besok, yang belum selesai, Pak? bahan itu kan mereka olah dulu ya, dianalisis sama mereka kan. Mereka kan penyidik ya, Komnas bukan penyidik. Jadi kita sebagai lembaga yang juga memantau kerja mereka, tentu mendapatkan setelah mereka analisis dulu. Belum sampai sekarang, besok yang datang malah balistik. Saya bilang loh, kan sepakatannya jejak komunikasi. Karena terus terang, dari cerita ADC itu dikatakan, kami punya WA group, kita mau periksa WA grupnya. Iya. Ada lagi komunikasi-komunikasi. Seldam juga menunjukkan ada jejak komunikasi, ya, kan jejaringnya ya. Si A komunikasi sama si B, si C sama siapa, itu kan terlihat. Tapi isinya apa kan kita mau tahu. Karena tadi saya katakan, sebelumnya sudah sedikit gelap karena CCTV katanya tidak berfungsi. Kalau hanya keterangan orang-orang ini kan kita nggak bisa menjawab itu. Termasuk telepon genggam ADC? Iya. Tidak dapat juga, Pak? Belum dapat sampai sekarang? Masih di tangan penyidik dan akan dijanjikan kan dibawa ke Komnas HAM untuk kemudian kita sama-sama buka di situ untuk dianalisis bersama-sama. Nanti Komnas HAM akan memanggil ahli independen kami untuk memeriksa kembali kan. Kami kan tidak begitu saja bisa menerima apapun analisis mereka. Kami biasanya akan kami bandingkan dengan analisis independen kami. Tadi ada alasan kami olah dulu begitu, Pak, dari penyidik? Iya, mereka kan memeriksa. Mereka penyidik ya, mereka juga tapi dari kan tim sus. Kalau olah ini seperti jadi bisa tidak utuh dong, Pak, kalau diolah dulu? Iya, nggak ada masalah. Kalau nanti kalau dikasih sama kami, tim ahli kami kan bisa menemukan. Kalau ada misalnya katakanlah editing atau apa, itu para ahli IT tahu. Ini sudah dikerjain atau belum akan tahu. Tapi sekarang kita belum bisa apa-apa karena itu belum diserahkan. Makanya saya katakan, saya sebenarnya tidak hanya meributkan CCTV, saya meributkan yang lain. Tapi supaya publik ini fokus, saya katakan CCTV ini belum beres, saya akan lapor kan gitu. Itu sebetulnya satu langkah kita untuk menggunakan wewenang eksternal, pengawasan eksternal itu supaya mereka kerja dengan benar. Saya gini ya, banyak orang kan nanya nih, Komnas HAM di mana kok bisa masuk sini? Jangan lupa dalam konsep asasi access to justice namanya. Ya, apakah itu dari Brigadir J yang sudah meninggal dengan keluarganya atau juga terhadap Baradae. Nggak boleh ada peradilan sesat buat dia nanti. Ya karena itu saya mungkin berharap kepada kolega kami dari LPSK, dia memang harus segera dilindungi dalam arti justice kolaborator untuk mendapatkan kebenaran yang sesungguhnya. Jangan orang kemudian menanggung resiko yang dalam tanda kutip dia, dikorbankan, Pak. Ya bisa apa saja kan. Terus terang ya sebagai penyelidik saya banyak menyelidiki pelaku pelanggaran HAM berat, kasus di Papua segala macam. Kita itu terbiasa punya insting untuk tidak serta-merta menerima satu data, informasi, pasti kita akan timbulkan pertanyaan-pertanyaan di otak kita, benarkah ini? Benarkah ini kan begitu. Jadi menurut Bapak penting bahwa Baradae ini mendapatkan setidaknya justice kolaborator ya, tetap mendapatkan perlindungan. Memang gini, saya jelaskan ya, seorang siapa saja, ya itu ke standar HAM internasional dan sudah masuk dalam undang-undang nasional kita mengenai tindak pidana kekerasan seksual. Ya. Kan banyak orang bertanya, memang udah pasti mengalami pelecehan seksual. Dalam standar hak asasi, siapa saja yang mengatakan dirinya sebagai korban dan dia juga sudah mengadukan secara resmi kepada penegak hukum, memang dia harus diasumsikan sebagai korban. Tapi kan nggak bisa berlama-lama, karena itu juga asesmen dari yang independen untuk mengatakan dia sudah layak atau tidak itu penting. Jadi ada dua hal ya Pak Taufan, sampai sekarang telepon genggam belum didapatkan dari penyidik. Yang kedua soal penting Baradae ini tetap mendapatkan perlindungan dari LPSK maupun siapapun yang datang ke
LPSK untuk mendapatkan perlindungan. Saya tanya dulu ke Prof. Adrianus sebelum ke Pak Hasto. Prof, selama ini kita anggap suplai materi untuk diselidiki oleh Komnas HAM ini banyak yang bersumber dari Polri, dari penyidik Polri. Yang diperiksa juga ADC Polri. Apakah memang ada risiko bahwa suplai materi yang diberikan kepada Komnas HAM ini bisa jadi tidak utuh atau telah diolah? Ada risiko itu. Tetapi kemudian dengan integritas, tata kelola, maka kemudian risiko itu kemudian bisa dikurangi. Masalahnya yang dewasa ini tidak ada adalah trust. Sehingga walaupun Polri sudah memberikan semuanya, katakanlah begitu Pak ya, tapi bagaimana dengan orang di luar sana? Maka dalam hal ini, itulah yang menyebabkan mengenai mengapa teman-teman Polri sering sekali bicara mengenai scientific crime investigations. Mengasumsikan bahwa dengan mengandalkan SCI itu, maka persoalan trust tersebut kemudian lalu bisa diselesaikan. Jangan lupa bahwa scientific crime investigation dalam bentuk misalnya tadi kedokteran forensik, balistik forensik adalah juga alat bantu. Ya, saya selalu mengatakan bahwa at the end of the day, maka semua data itu kemudian harus diramu, dicocokkan puzzle-nya oleh para penyidik. Nah, kembali lagi penyidiknya sendiri terkontaminasi apa tidak? Ada pesan sponsor apa tidak? Sebab kalau misalnya walaupun sudah jelas puzzle-nya, tapi si penyidik ini sendiri sudah dapat pesan sponsor seperti halnya penyidik yang ngomong pada waktu tanggal 11 yang lalu, maka ya nggak ada gunanya semua ini. Demikian. Oke, jadi tergantung ada pesan sponsornya atau tidak ya? Oke, baik. Pak Hasto, terakhir untuk Pak Hasto, jadi kalau menurut Ketua Komnas HAM penting untuk memberikan perlindungan kepada Baradae sebagai saksi pelaku. Apakah ini akan ditawarkan langsung oleh LPSK kepada Baradae? Ya sudah pasti dan tentu saja kita akan berkoordinasi dengan Barreskrim atau pihak kepolisian yang melakukan penyidikan terhadap Baradae ini, juga melakukan penahanan. Karena tentu saja sebagai seseorang yang dianggap sebagai pelaku, menjadi tersangka pelaku, tentu pihak kepolisian wajib memberikan perlindungan sebelum ada perlindungan yang lain ya. Apalagi dia berada di tahanan polisi, wajib memberikan keamanan pada yang bersangkutan supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan sehingga proses kemudian terputus lagi. Oke, baik. Adakah syarat tertentu supaya Baradae Eliezer ini bisa mendapatkan perlindungan dari LPSK, Pak? Ya itu tadi, untuk menjadi justice kolaborator, syarat utamanya adalah dia bukan pelaku utama. Dengan penerapan pasal 55 dan 56, itu memang bisa kita asumsikan bahwa aparat penegak hukum juga sudah mendeteksi adanya pelaku lain. Baik. Hanya hubungannya dengan Baradae ini seperti apa? Apakah dia sejajar, apakah ada di bawah Baradae atau berada di atas Baradae? Nah ini peluang bagi Baradae sebenarnya untuk bisa menjadi justice kolaborator. Kalau dia bersedia mengungkap tindak pidana yang di mana dia terlibat, dan dia bersedia mengungkap keterlibatan maupun peran dari orang-orang yang berada di atasnya. Oleh karena itu, ini menjadi sangat penting perlindungan pada Baradae ini. Oke, baik kalau begitu terima kasih Ketua LPSK Pak Hasto telah bergabung bersama kami di program kontroversi hari ini. Oke, pemirsa kami akan kembali melanjutkan perbincangan kami menarik untuk melihat bagaimana ujung dari kasus ini. Apakah Kapolri betul-betul membuktikan janjinya untuk mengungkap tuntas secara transparan, tidak ada yang ditutup-tutupi, dan bagaimana nanti dampaknya terhadap institusi Polri ke depan. Kami akan mengulasnya sesaat lagi.